Ini ditafsir langsung, turun Al-Insyirah. Yang pertama, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Tahan sampai sini dulu, 3 ayat. Saya mulai dari ayat kedua dan ketiga. Perhatikan baik-baik. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Artinya apa? Artinya satu beban yang diletakkan di pundak yang berpengaruh kepada semua bagian tubuh. Kita pernah melakukan atau melihat yang angkat beban ya? Beban kan semakin berat diangkat, semakin terasa ke bagian-bagian tubuh ya, ke semuanya. Nah, itu namanya wizrak alladzi anqadha dhahrak. Beban yang dipikul yang berat sekali sampai semua merasa. Makanya jadi satu ungkapan dengan mengatakan dia sedang memikul beban yang sangat berat. Sampai kepalanya pusing, tidur nggak nyaman, miring kanan, miring kiri. Itu namanya ya alladzi anqadha dhahrak. Satu. Saya percepat, akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu. Jujur ya, setiap kita tanyakan pada diri sendiri. Setiap kita yang ada di sini, saya yakin pasti pernah atau bahkan akan mengalami satu peristiwa yang merasakan beban berat sampai seakan-akan ujung kepala sampai ujung kaki merasakan sakitnya. Ada yang sudah mengalami atau bahkan nanti akan ada yang melalui. Perhatikan baik-baik. Teruskan ayatnya. Wa rafa'na laka. Perhatikan. Kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah diraihnya. Dari sini kita buat persamaan. Ujian, tadi kan, berbanding lurus dengan harapan, banding lurus dengan solusi nanti pada akhirnya. Fokus. Lulus di sini, insya Allah setiap persoalan akan lebih mudah untuk diatasi. Ujian, seberat apapun yang sedang kita alami, tidak akan pernah diberikan kepada kita oleh Allah kecuali ternyata hikmahnya untuk mengabulkan harapan-harapan besar yang sebetulnya kita mintakan. Jujur ya, setiap kita kan sering punya permohonan ya, sering berdoa ya, ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, gitu kan? Nah, cara Allah mengabulkan harapan kita itu, yang pertama jalurnya lewat ujian. Karena semua kesuksesan itu desain dasarnya adalah melewati ujian. Coba anak-anak kita yang sedang sekolah itu, apa mungkin diwisuda dengan penuh kebahagiaan kalau nggak mengalami ujian? Lewat ujian dulu kan? Dia belajar dulu, ujian dulu, ngatasin soal dulu, lulus, baru wisuda. Apakah mungkin akan dapat IPK 4 yang diharapkan kalau tidak mengalami ujian? Belajar dulu, ya kan? Ada waktu, sempat dia bangun malam, siang, dan seterusnya, belajar, keringat, dan sebagainya, baru bahagia kan? Dan ternyata belajar itu untuk diwisuda. Sebab kalau kita tidak belajar, mustahil dapat wisuda. Kalau tidak lewat ujian, mustahil dapat ijazah. Karena ternyata harapan itu, hukum dasarnya dalam berkehidupan, bisa diraih dengan melewati ujian. Ini poinnya. Jadi mohon, kalau sedang mengalami sebuah peristiwa, dan kita harus menghadapi itu, coba renungkan, sebetulnya pernah berdoa apa sampai kita mengalami itu, sehingga dengan jalan itulah sebetulnya Allah ingin mengabulkan harapan yang dulu pernah kita mintakan. Jelas? Oke, satu. Yuk, turunkan rumus ya pelan-pelan. Quran surah kedua ayat 286. Ini kesini dulu, baru nanti kita balik lagi. 2 Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tahan sampai sini. Lihat baik-baik. Hukum yang pertama. Hukum pertama. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kaidah yang pertama tadi, kalau kita sedang diuji, sebetulnya ada harapan dan doa yang pernah kita mohonkan dan Allah ingin mengabulkan itu, jalan pertamanya lewat ujian. Tapi adilnya Allah, tidak akan pernah kita diuji kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau nggak mampu, nggak mungkin diberikan ujian. Ingat ya, kalau tidak mampu, tidak mungkin diberikan
Ujian, artinya harapan yang kita mohonkan pun akan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita minta sesuatu nggak mungkin bisa menggunakannya, nggak akan dikasih. Nah, balik ke sini untuk memberikan ketenangan kepada hati kita. Kalau sedang menerima persoalan, setelah kita mengatakan, oh ini mungkin ada harapan yang ingin saya dapatkan, jalannya lewat sini. Untuk memberikan ketenangan kepada hati, begitu persoalannya tiba, langsung katakan pada diri kita, saya pasti bisa menjalaninya. Mustahil saya diuji kalau nggak mampu menjalaninya. Itu bahasa singkatnya. Ingat ya? Kalau ingin mudah menyelesaikan persoalan, kata Quran, setiap ada ujian, langsung katakan pada hati kita, insya Allah bisa. Nggak mungkin saya diuji kalau saya nggak sanggup. Jelas? Dan tanamkan itu pada hati yang paling dalam. Ini nggak mudah. Kalau cuma disimpan di pikiran, jadi beban. Tapi kalau Anda tanamkan dalam hati, seberat apapun masalahnya, pasti saya sanggup, pasti saya bisa.